Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Banyak orang memilih fungsi daripada bentuk bilah, lebih ke fungsional. Maka kebanyakan yang menjadi idaman adalah pisau-pisau pabrikan. Tapi sejatinya seluruh fitrah manusia adalah cinta akan keindahan. Maka dengan munculnya produk-produk lokal dengan berbagai keindahannya seperti aneka bentuk ya, kayunya itu memenuhi standar fitrah manusia yang cinta akan keindahan. Namun tetap kita pilihkan daripada baja-baja pilihan dengan finishing ketajaman yang tetap memenuhi standar kebutuhan sembelihan. Di sini hadir golok sembelih model bui dengan full curly kelengkeng dengan aksesoris hitam, ini tanduk kerbau hitam, yang lainnya dari tanduk kerbau bule. Seperti sopal atas bawah ini tanduk kerbau bule, simit meeting dari tanduk kerbau bule, tutup sopal bawah juga demikian menggunakan tanduk kerbau bule. Keindahan dari curly kelengkeng seperti ini, seperti lorengnya macan. Untuk ujung handle dipin kuningan ngeplong, barangkali ingin ditambahkan aksesoris tali ataupun kulit, tali kulit. Di sebelah sini juga ada pin kuningan yang tembus sebagai penguat daripada peksi atau ekor bilah yang tertancap dalam. Bentuk bilahnya seperti ini. Materialnya dari baja bohler K340 Isodur model bui, finishing satin. Kalau orang mengatakan seperti ini mirror, juga benar. Apakah bisa di mirror seperti kaca? Bisa. Menyita waktu yang banyak, tenaga, dan juga kertas gosok. Maka harganya akan lebih naik lagi di situ. Nah, seperti ini apa adanya, tapi ketajamannya insya Allah bisa diandalkan. Model bilah seperti ini bisa untuk sembelihan gaya dorong, baik satu tangan maupun dibantu dengan tangan kiri, atau juga sembelih gaya tarik. Gaya tarik, sekali tarik disempurnakan dengan dorong, atau dari paling bawah tangan dua tarik ke atas dengan sekuat tenaga dan diberi tekanan, insya Allah ambiar. Materialnya baja bohler K340i, panjang bilahnya 29, panjang bilah 30,5, panjang bilah 30,5. Mantap kalau untuk sembelihan sapi. Terlebarnya 3,4 ya, dan memiliki ketebalan di sini 3,5 sampai 4 mili antara itulah. Kita teskan sekarang di selembar tisu. Ini satu lembar tisu langsung, artinya isinya 2. Nah, seperti ini ya, isinya 2, bukan selembar tipis kalau tadi. Kalau sekarang satu lembar tisu tipis, artinya satu lembar. Kita lewatkan saja, dia benar-benar tergesek bagaikan tergunting saking tajamnya daripada baja bohler.
Dan perlu diketahui bahwasanya baja bohler itu lebih tahan karat. Baja bohler baik seri K100, K110 dan seterusnya, apalagi seri N lebih tahan karat. Kemarin yang kita pakai di RPH pakai baja bohler K110 seri K, ini K340. Setelah dipakai dicuci. Makanya kenapa orang-orang RPH begitu menyembelih langsung lari gitu ya, itu mencuci. Sebenarnya tidak perlu lari, tapi karakter orang berbeda-beda. Kalau saya sih santuy, orangnya santuy, jadi begitu mendekati ketika eksekusi santuy, jalan santuy ya, santai. Setelah dieksekusi jalan santai, tidak perlu tergesa-gesa apalagi lari. Buat apa? Kita cuci, dilap pakai kanebo, disarungkan seperti itu. Dicuci, dilap. Lebih baik sanggup kanebo ya, membawa kanebo. Kanebo itu yang biasa buat mengeringkan kendaraan ketika selesai dicuci. Nah, itu dilapkan di sini. Baru setelah dilapkan disarungkan. Jangan sampai posisi setelah dicuci disarungkan nanti lembab di dalam, bisa mengakibatkan jamur pada serangka. Juga bisa mengakibatkan bilah mudah karatan. Untuk tes tisu dia lolos, di tes kertas, ini kertas promoan juga begitu lembut, halus, lolos ketajamannya, baik dikelok-kelokkan maupun puskat miring, semuanya sudah lolos. Nah, ini tidak hanya fungsi yang kita dapatkan ketika kita memilih produk lokal, tapi juga keindahan. Seperti ini dibuat pajangan di ruang tamu atau ruang keluarga, cakep, keren, dipakai juga. Kalau orang memilih bilah tradisional, produk-produk lokal, itu tidak hanya mengangkat perekonomian masyarakat kecil, tapi juga keindahannya yang kita dapatkan. Maka ketika kita memakai bilah tradisional, kita semakin percaya diri. Seperti itu mungkin celotehnya. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Bila mana ada kekurangan yang perlu ditambahkan, jangan sungkan-sungkan untuk menambahkan di kolom komentar. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.